Kalau kita baru saja memuji, menyembah Tuhan melalui lagu yang kita nyanyikan, kita berharap bahwa kita akan terus memakai perkataan kita untuk membangun dan memuliakan Tuhan. Kalau saya percaya kita semua mempunyai pengalaman bahwa penggunaan lidah ini memang sesuatu yang kita semua mengalaminya. Kita semua menghadapi kegagalan juga di dalam melakukan pemakaian lidah. Alkitab berkata, jikalau ada seseorang menganggap dirinya, di Yakobus 1 ayat 26, menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kita juga diingatkan supaya sebagai orang percaya, orang Kristen, kita biarlah lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar, dan lambat untuk marah. Pokok bahasan kita hari ini diambil dari Yakobus 3 pasal 1 sampai 15 tentang penggunaan lidah. Diawali dengan perkataan, kalau di pasal 1 Yakobus berbicara tentang orang yang merasa dirinya beribadah, apakah kita sudah lama jadi orang Kristen, tetapi kadang-kadang kita pakai perkataan kita untuk bukan untuk membangun tetapi menyakitkan, kita menipu diri kita dalam ibadah kita. Lalu Yakobus 3 mulai ayat 1 berkata, saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Barangkali kalau kita share ini pada Bapak Ibu di sini yang menjadi leader di dalam gereja, sebagai pendeta, sebagai guru, sekolah minggu, atau sebagai penginjil, saya kira kita sadar bahwa memang saudara kita disorot. Karena kita yang mengajar menurut Alkitab, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi orang akan memperhatikan betul apakah perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Dan memang kita berkata sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tapi khususnya kita bilang di sini tentang perkataan. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kenyataannya tidak ada satu orang pun dari antara kita yang sempurna, betul? Apakah kita pendeta, penginjil, menjadi orang Kristen sudah sekian lama, kita tidak sempurna. Itu sebabnya kita semua ada kegagalan di dalam perkataan kita. Dan saya tidak kenal ayat ini sebelum saya menjadi pendeta. Ternyata memang betul kita mengalami. Ada kalanya kita dijudge oleh orang-orang yang kita ajarkan menurut ukuran yang lebih berat. Karena mereka menuntut seolah-olah kesempurnaan dari kita. Tetapi kita harus mengakui bahwa kita tidak sempurna dalam perkataan kita juga. Mengapa saya memberi judul, mengapa kita perlu pertolongan Tuhan di dalam penggunaan kata-kata ini? Alasan yang pertama, ayat 3 berkata, basically lidah kita menentukan arah hidup kita. Kalau ada di antara kita yang tidak senang dengan keadaan kita sekarang ini, itu roda yang membawa kita ke tempat di mana kita berada, itu adalah lidah kita. Jadi kalau kita ingin masa depan kita akan berada di tempat yang lebih baik, kita harus belajar memakai, mengekang perkataan kita, karena perkataan kita menentukan arah kehidupan kita. Buktinya Alkitab menyatakan ini. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara pernah melihat kuda-kuda liar yang mungkin beratnya 2,000 pound, lalu ditambah dengan
kalau penunggangnya tidak pakai kekang, gampang sekali dilemparkan. Dan kuda ini yang liar, tapi kalau sudah bisa dikekang dari mulutnya, maka kita bisa mengendalikan dia, mengarahkan dia untuk membawa kita ke tempat yang kita kehendaki, yang baik. Tetapi kalau kuda itu tidak ada kekangnya, saudara, kita barangkali dibawa ke tempat-tempat yang kita tidak kehendaki. Itu yang kadang-kadang kita alami juga dalam hidup kita. Kita berada di tempat yang kita tidak kehendaki karena akibat dari perkataan kita yang tidak terkontrol di masa lalu. Lalu ayat yang keempat memberi contoh yang lebih lanjut lagi. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara, saya percaya kita semua barangkali sudah pernah ikut cruise ship. Dan betapa cruise ship sekarang yang besar itu beratnya sampai 228.000 ton kira-kira. Ada yang sampai 18 lantai. Bisa menampung 6.000 penumpang. Tetapi walaupun dia ada di laut bebas dengan angin dan gelombang, tetapi dikendalikan oleh kemudi yang kecil dan dibawa ke arah tertentu di tempat-tempat vacation yang kita bisa menikmatinya. Tapi bayangkan Titanic yang barangkali kemudinya kemudian tidak diperhatikan, membawa dia menabrak gunung es itu dan terjadilah kehancuran. Jadi di ayat berikutnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa lidah kita bukan saja menentukan arah hidup kita, tetapi dapat menghancurkan segalanya. Contoh yang Alkitab katakan adalah yaitu tentang perumpamaan tentang api. Yakobus 3 ayat 5 berkata demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6 berkata, lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tahun lalu di California, saya waktu itu mengadakan perjalanan ke Oregon dan Washington. Ternyata terjadi multiple fire di mana-mana, mulai dari California sampai ke Washington. Dan penyebabnya itu hanya percikan api yang kecil saja, tetapi menghancurkan beribu-ribu hektar karena dari api yang kecil itu. Dan tentu ayat ini juga memberitahu kita bahwa api yang kecil yang dapat menghancurkan segalanya. Kadang-kadang kita membangun karier, pelayanan kita, tetapi kita juga bisa merusak dengan perkataan kita. Ada pepatah Indonesia, lidah memang tidak bertulang. Jadi kalau tidak hati-hati bisa dipakai untuk menghancurkan. Kita jumpai dalam pelayanan ada gosip, ada orang memakai lidah untuk mengejek, memfitnah, menghakimi, menyindir, memaki-maki orang lain, menyombongkan diri, mengancam, mengutuk, mengecilkan, menjatuhkan, berbohong, membohongi orang lain, memahitkan hidup orang lain, menghujat, menghina, menghasut, memalsukan, menyatakan kata-kata kotor, memberi kesaksian palsu, memojokkan, mencari-cari kesalahan orang. Bahkan kita bisa assassinate people dengan perkataan yang kita ucapkan. Jadi kecuali lidah dapat memegahkan perkara yang hebat, tetapi juga dapat menghancurkan. Itu sebabnya kita perlu sekali memperhatikan bagaimana kita memakai perkataan kita. Di ayat yang 7 ke 8 berkata, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah,
Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Wah, banyak orang depres barangkali membaca ayat ini seolah-olah there is no way buat kita untuk bisa terlepas dari kesalahan yang terus-menerus di dalam perkataan kita. Karena ayat ini seperti menggambarkan kita tidak bisa menjinakkan lidah. Apakah ini memberikan kita suatu excuse, alasan bahwa kita bisa memakai lidah kita dengan sembarangan? Tentu tidak. Tapi saya ingin mengajak saudara lihat lebih dalam dulu sebelum kita lihat bagaimana solusinya. Yaitu bukan saja lidah menentukan arah hidup kita dan menghancurkan atau bisa membangun kalau kita pakai dengan tepat. Tetapi lidah itu juga sebetulnya menyatakan tentang siapa kita yang sesungguhnya di dalam. Jadi masalahnya sebetulnya bukan masalah perkataan yang keluar dari mulut kita. Tetapi menyatakan apa yang sesungguhnya ada di hati kita. Jadi we cannot fake it, cepat atau lambat. The true color of us show up, kelihatan melalui perkataan kita. Kalau hati kita dengki, akan keluar perkataan yang dengki. Kalau ada iri hati, pasti akan keluar kepahitan dari perkataan kita. Dan Alkitab berkata di ayat 9 dan 10 sebagai contoh, coba lihat betapa inkonsistennya kita memakai lidah kita. Kadang-kadang kita jumpai ada orang ke gereja memuji Tuhan. Tetapi waktu dia pulang di mobil, dia barangkali memaki-maki istrinya. Saya mendengar kesaksian ada seorang istri yang bilang, wah dia di gereja bagus sekali sepertinya malaikat. Tetapi di rumah dia sering banting pintu, pukul-pukul anak, istri. Jadi lidah bisa dipakai dari satu segi untuk memuji Tuhan. Lalu karena kita hatinya tidak benar, juga dipakai untuk hal yang negatif. Ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan juga kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. So, ayat 11 sampai 15 memberitahu kepada kita. Misalnya, mana ada sumber air yang tawar mengeluarkan air yang asin? Bagaimana mungkin ada pohon ara menghasilkan buah zaitun atau pohon anggur menghasilkan buah zara? Kita setuju tidak mungkin. Karena ini hanya untuk membuktikan bahwa sebetulnya perkataan kita hanyalah akibat daripada apa yang ada di hati kita. Jadi the real problem sebetulnya kita sadar bahwa semua kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita bukan saja perlu touch di dalam hati kita seperti Band-Aid, obat merah yang sekedar mengobati hati yang rusak ini. Tetapi sungguh-sungguh number one tentunya kita perlu pembaharuan yang total di dalam hati kita. Karena the problem is the problem of heart. Dari sumber ini akan keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, yang menyakitkan. So, solusinya saya percaya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu menjadi ciptaan yang baru. Kita perlu kuasa Roh Kudus tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita untuk supaya waktu Daud berbuat dosa, dia berkata, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Jangan buang saya dari hadapan-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan Roh Kudus-Mu, tetapi restore unto me the joy of thy salvation. Dan ajakan saya adalah mari kita buang, Alkitab berkata, buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbarui hatimu dan rohmu. Dan hati yang baru itu hanya Tuhan yang bisa lakukan
perubahan dalam hati, dan juga tentu bukan saja hati kita dijamah, tetapi kita mengizinkan Tuhan untuk mengawasi mulut kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dan Yakobus 1:19 mengingatkan kita, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Dan untuk itu kita perlu penjagaan dan kita perlu pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mau menolong kita, asal saja kita mau bersandar dan sungguh-sungguh meminta Dia yang dengan rela memberikan wisdom, memberikan hikmat bijaksana, ingin memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kata-kata kita akan kita pakai untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Terima kasih, itu renungan singkat yang saya ingin share supaya kiranya menjadi berkat buat kita dan menolong kita untuk walaupun sebagai guru, sebagai pendeta, kita perlu pertolongan Tuhan di dalam penggunaan lidah kita. Otherwise, kadang-kadang perkataan kita pun bisa menjadi stumbling block buat orang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rene.